Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari makalah yang berjudul Peranan Penelitian untuk Pengembangan Sains dan Teknologi. Yang beranggotakan 1. Andini Rahman Basri dengan NIM 22337051, 2. Igor Rahmatullah dengan NIM 22337009, 3. Khairunisa Salsabila dengan NIM 22337070, 4. Rahmatul Anisa dengan NIM 22337091, dan yang terakhir Vina Silvia dengan NIM 22337019. Kontribusi penelitian para ilmuwan terhadap teknologi sains saat ini. Sebab pertama, hasil penelitian para ilmuwan beserta manfaatnya. 2.1 bidang komunikasi, 2.2 bidang kesehatan, dan 2.3 bidang transportasi. Subbab yang kedua, revolusi perkembangan teknologi sains dari masa ke masa. Hasil penelitian para ilmuwan beserta manfaatnya akan disampaikan oleh peserta selanjutnya. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian para ilmuwan beserta manfaatnya di bidang komunikasi. Yang pertama yaitu surat kabar. Pada tahun 1605, surat kabar pertama kali di dunia diterbitkan oleh ilmuwan Johann Carolus. Dan selanjutnya, pada tahun 1774, di Indonesia, bersama peneliti lainnya seperti Batavia Stenoveles, muncul surat kabar yang pertama kali. Tetapi, itu hanya diterbitkan sekitar 3 tahun, karena itu hanya digunakan sebagai percobaan sementara. Untuk gantinya, ilmuwan Java Sikoran menerbitkan surat kabar baru, yaitu pada tahun 1828. Surat kabar digunakan oleh masyarakat sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan berita penting tentang pemerintah, berita penting tentang lelang, dan lain-lain. Seperti yang kita lihat saat sekarang ini, surat kabar masih digunakan, tetapi jumlahnya itu sangat sedikit karena para peneliti lain sudah menemukan alat komunikasi baru yang lebih praktis dibandingkan dengan surat kabar. Jadi masyarakat lebih menyukai barang tersebut. Yang kedua yaitu radio. Penemuan radio itu sudah ada sejak abad ke-17 yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan seperti Volta, Ampere, Huygens, Maxwell, Heinrich Hertz, Emil Branly, Oliver Lodge, dan Popov, serta lain sebagainya. Pada tahun 1895, radio ditemukan oleh ilmuwan Guglielmo Marconi yang dijuluki sebagai Father of Radio. Siaran radio pertama kali ada pada tanggal 24 Desember 1906 di Amerika Serikat oleh ilmuwan Reginald Aubrey Fessenden. Siaran pertamanya itu sebuah lagu yang dinyanyikan oleh dirinya sendiri yang berjudul A Holy Night. Radio berfungsi sebagai media komunikasi dalam bidang pelayaran, perdagangan, dan dalam urusan militer. Radio juga digunakan sebagai media penyampaian informasi penting. Seperti halnya di Indonesia, radio digunakan untuk menyampaikan berita proklamasi kepada masyarakat luas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairanisa Salsabila. Baiklah, pada kali ini saya akan melanjutkan subbab dari Vina tadi, yaitu C. Televisi. Salah satu penemu televisi adalah Paul Newport pada tahun 1884. Ia dianggap sebagai bapak televisi. Pada tahun 1890, Charles F. Jenkins menemukannya di Amerika. Televisi ini diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962, ketika Indonesia menjadi tempat berlangsungnya Asian Games di Jakarta. Televisi digunakan sebagai sarana komunikasi karena dapat menyampaikan pesan dan informasi penting dalam bentuk gambar dan suara dalam waktu yang bersamaan. Televisi berkembang dengan sangat cepat dari hitam putih menjadi televisi yang berwarna seperti saat ini. Hingga saat ini, televisi pun masih tersebar luas, namun memiliki fungsi yang lebih luas lagi, tidak hanya sebagai sarana informasi dan komunikasi, tetapi juga sebagai sarana hiburan. Selanjutnya, telepon genggam. Telepon genggam atau disebut dengan ponsel ini ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1973. Ponsel ini memiliki berat sekitar 800 gram. Berikut keempat generasi ponsel yang perlu Anda ketahui. Pada generasi 1, yaitu tahun 1973, bentuk ponselnya adalah Dynet Touch. Ponsel ini berguna dan fleksibel sebagai alat komunikasi, yaitu bisa dibawa kemana-mana. Namun, syaratnya harus tetap dalam jaringan dan sinyalnya analog. Ponsel ini cukup berat dan baterainya hanya bertahan 20 menit. Pada generasi kedua, tahun 1990-an, ponsel semakin berkembang karena sudah menggunakan teknologi 2G. Sinyal analog yang telah diubah menjadi sinyal digital. Dengan fungsinya, selain untuk menelepon, Anda juga dapat mengirim pesan dan menunggu panggilan. Miss B Nokia 1011, Motorola International 3200, dan lain-lainnya. Generasi 3 tahun 2000-an. Dengan teknologi 3G dan generasi ini disebut sebagai smartphone. Sistem operasi yang digunakan adalah Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. Pada generasi 4 tahun 2010-an, teknologi 4G memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem operasi kapan saja, kecepatan tinggi, dan jangkauan sinyal meluas ke seluruh dunia. Keunggulan lebih seperti kemampuan untuk bermain game online, menonton film, dan lain-lain. Generasi 4 pertama yaitu HTC Corporation. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Andini. Selanjutnya ada bidang kesehatan. Yang pertama adalah USG. Ultrasonografi atau USG adalah modalitas pencitraan diagnostik yang menggunakan ultrasonografi untuk mencitrakan organ dalam dan otot, ukuran, struktur, dan lesi patologis. Selama kehamilan, ultrasonografi kebidanan biasanya digunakan. Pada tahun 1794, Lazzaro Spallanzani menemukan USG untuk pertama kalinya di Italia. Saat itu, USG menunjukkan bagaimana kelelawar terbang tepat di dalam kegelapan. Kemudian, di Prancis pada tahun 1880, Pierre Curie dan Jacques Curie mengembangkan teknologi ultrason dengan menerima dan membangkitkan frekuensi suara Hertz. Selanjutnya, ada CT scan. Pemindaian CT scan adalah kombinasi teknologi komputer dengan sinar X dan layar yang menggantikan peran kaset, film, dan kamar gelap. Tabung sinar X menghadap ke detektor dan menangkap sinar yang menembus pasien saat tabung sinar X dan detektor bergerak di antara keduanya mengelilingi pasien. Pada tahun 1970, Godfrey Huntsville dari Emily Limited London dan James Ambrose Atkinson dari Monley Hospital di London memperkenalkan CT scan. Awalnya, CT scan hanya bisa memindai kepala dalam waktu yang sangat lama. Selain itu, CT scan berkembang dengan cepat, dimulai dari CT scan generasi kedua dan berlanjut ke generasi ketiga. Selanjutnya, bidang transportasi akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. 2.3 Bidang transportasi. A. Kereta api. Pada 1769, insinyur Prancis Cournot menemukan kereta uap beroda 3 yang berjalan di jalur normal. Pada tahun 1786, insinyur Murdoch memproduksi kereta 2 silinder pertama. George Hudson, bapak lokomotif, memproduksi lokomotif pertama, Brucer, untuk tambang Kilworth pada tahun 1814. Kereta barang pertama adalah Surrey Iron Railway pada tahun 1803. Kereta penumpang pertama pada tahun 1807.
Pada tahun 1888, Franz Spenu menyelesaikan rel kereta api listrik sepanjang 12 mil pertamanya di Richmond, Virginia. Lokomotif listrik baru diperkenalkan pada tahun 1895. Perkembangan perkereta apian berkembang pesat, yaitu munculnya monorel, kereta maglev, kereta berkecepatan tinggi, dan lain-lain. Saat ini, teknologi persinyalan kereta api tidak lagi hanya menggunakan sinyal mekanis, tetapi juga sinyal elektronik. B. Pesawat terbang. Pesawat terbang adalah alat transportasi terbang yang menggunakan udara sebagai medianya. Pesawat ini pertama kali ditemukan oleh Wright bersaudara yang memasarkannya di Amerika Serikat pada tahun 1903 dengan nama Flyer. Penemu lainnya yaitu Samuel F. Cody di Indonesia. Sosok yang berperan sangat penting dalam perkembangan pesawat terbang yaitu Presiden ketiga Indonesia yaitu B.J. Habibie. Dulu orang menggunakan balon udara yang ditemukan oleh Joseph Montville di Montreal pada tahun 1782 dan kemudian disempurnakan oleh Ferdinand von Zeppelin yang mengubahnya menjadi balon cerutu pada tahun 1900 untuk mengangkut penumpang dan barang. Setelah era Wright, terjadi banyak perubahan pada pesawat terbang, seperti perubahan struktur bangunan, bentuk, dan mesin pesawat. Jenis pesawat yang umum adalah helikopter, kapal udara, pesawat layang, dan balon udara panas. Nah, jenis-jenis pesawat terbang yang paling umum yaitu helikopter, kapal udara, pesawat layang, balon udara panas. Helikopter. Helikopter operasi pertama ditemukan oleh Jean Rahiel dari Story Helikopter Bergouet-Duset pada tahun 1907 di Douai, Prancis. Helikopter ini membuktikan keberhasilan teori penerbangan vertikal. Ini adalah mesin pertama yang mampu terbang secara mandiri, membawa pilot karena gaya angkat sayapnya yang berputar vertikal. Helikopter saat ini masih banyak digunakan dan semakin meningkat dari sebelumnya. Misalnya untuk mencari orang hilang atau mencari korban bencana dari ketinggian. Kapal udara. Kapal udara pertama kali dirancang untuk penerbangan non-stop antara Eropa dan Amerika pada Oktober 1924 oleh Zeppelin dan dari Jerman ke New Jersey oleh Dr. Hugo Wexler. Menggunakan airship saat ini digunakan untuk iklan udara, tugas pengawasan udara, dan juga untuk tujuan penelitian. Glider atau pesawat luncur. Pesawat ini pertama kali diterbangkan di Eropa oleh George Perley pada tahun 1853. Pesawat ini biasanya digunakan untuk penerbangan tanpa mesin. Ini digunakan untuk keperluan latihan dan olahraga udara. Balon udara panas. Ditemukan pada tahun 1783 Montreal di Annonay, Prancis. Penerbangan pertama dilakukan pada 21 November 1783 di Paris oleh Piletre de Rozier dan Mercury Delenn. Prinsip kerjanya didasarkan pada prinsip ilmiah dan metode kerjanya didasarkan pemanasan udara di dalam balon digelembungkan sehingga bisa naik atau terbang. Nah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Delman. Delman merupakan kendaraan angkutan tradisional beroda 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda. Variasi alat transportasi kuda antara lain kereta perang, kereta emas, dan kereta kuda. Nama Delman sendiri diambil dari penemunya Charles Theodore Delman. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, orang Belanda sering menyebut kendaraan ini dengan nama dos a dos, atau di belakang secara harfiah berarti bahasa Prancis. Selanjutnya, revolusi perkembangan teknologi sains dari masa ke masa, yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan kembali tentang revolusi perkembangan teknologi sains dari masa ke masa di bidang komunikasi, yaitu yang pertama surat kabar. Seperti yang kita lihat, gambar yang pertama yaitu Foreign Relation ditulis menggunakan bahasa Jerman. Ini ditulis oleh Johann Carolus dan diterbitkan di kota Strasbourg pada tahun 1605. Kemudian gambar yang kedua yaitu Koran pada tahun 1774 di Indonesia, yang penerbitnya yaitu Batavias C. Noveles. Kemudian pada gambar yang ketiga, surat kabar baru pada tahun 1808 oleh Javasse Koran. Ketiganya yaitu surat kabar yang diterbitkan pada awal penemuannya yang memiliki beberapa perbedaan. Yang kedua yaitu radio. Radio pertama pada tahun 1895 dan penemunya yaitu Guglielmo Marconi. Ini adalah Guglielmo Marconi dan radionya yang dijuluki ya sebagai Father of Radio. Kemudian yang kedua yaitu siaran radio pertama kali pada 24 Desember 1906 di Amerika Serikat oleh Reginald Aubrey Fessenden. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah televisi. Televisi ini memiliki tahap-tahapnya, yaitu pada tahun 1884 dengan Paul Whipple, Bapak Televisi, seperti gambarnya di bawahnya. Nah, pada tahun 1890 oleh Charles F. Jenkins di Amerika, seperti gambar yang di bawahnya. Selanjutnya pada televisi di Indonesia, tahun 1962, gambarnya di bawah. Nah, gambar selanjutnya yaitu televisi seperti sekarang, tipis, yaitu tahap-tahap perkembangan televisi dari dulunya sampai saat ini. Selanjutnya ada telepon. Telepon juga memiliki tahap-tahap, yaitu pada tahun 1973 oleh Martin Cooper penemunya, seperti gambar yang di bawahnya. Selanjutnya telepon tahun 1990-an, gambarnya seperti yang di bawah. Selanjutnya telepon tahun 2000-an, gambarnya sudah bisa digenggam dan dibawa kemana-mana. Selanjutnya telepon tahun 2010-an, itu telah disebut dengan smartphone, seperti gambarnya di bawah. Selanjutnya telepon zaman sekarang. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Andi. Gambar yang pertama adalah tentang USG. Jadi gambar ini tuh menjelaskan hasil USG dari masa-masa dari yang 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Selanjutnya yang CT scan. Foto yang pertama ini CT scan generasi pertama pada tahun 1970 oleh Godfrey Hounsfield dari Emily Limited London dan James Ambrose Atkinson dari Morelos Hospital di London. Nah, yang gambar kedua ini adalah CT scan zaman sekarang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, pada kereta api dapat kita lihat revolusinya yaitu kereta api pertama menggunakan kereta api uap beroda 3 pada tahun 1769 oleh Insinyur Carnot. Dapat kita lihat pada gambar bentuknya seperti sudah memiliki roda 3. Yang kedua, kereta 2 silinder pertama pada tahun 1786 oleh Insinyur Murdoch sudah memiliki perkembangan. Lokomotif pertama oleh George Stephenson, bapak lokomotif untuk tambang Kenworth pada tahun 1814. Sudah kita lihat sudah bisa penumpang duduk di atasnya. Yang keempat, kereta barang pertama yaitu Surya Iron Railway pada tahun 1803. Kereta api ini sudah digunakan untuk mengangkut barang. Yang kelima, kereta api di stasiun Semarang yaitu stasiun pertama di Indonesia. Yang kedua, pesawat terbang. Perkembangan atau revolusi pesawat terbang dapat kita lihat berdasarkan ketiga gambar ini. Yang pertama, penerbangan pesawat pertama oleh Wright bersaudara di Amerika Serikat pada tahun 1903. Yang kedua, pesawat rancangan Samuel F. Cody di tahun 1910 di Inggris. Yang ketiga, pesawat pertama di Indonesia rancangan B.J. Habibie yaitu pesawat M290 Gatot Kaca pada tahun 1995 di Cengkareng. Jadi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, Delman, dos a dos, berbentuk di bawah, dan Delman sekarang ini gambarnya.
Hanya itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.